Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oh ya guys, balik lagi ya. Ini aku masih pakai outfit yang sama ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat aku pakai outfitnya sama-sama video sebelah, berarti aku filmingnya itu di hari yang sama ya guys ya. Oke, di video kali ini aku mau berbagi cerita dan juga pengalaman. Untuk yang sebelumnya itu aku bikin tentang bagaimana alur mendaftarkan ke KUA ya. Kalian bisa cek di link description box aku atau kalian bisa cek di video sebelum ini. Sekarang akan aku bahas tentang bimbingan pranikah. Nah, jadi setelah mendaftarkan ke KUA nanti ada bimbingan pranikah. Nah, jadi ini step keduanya setelah mendaftar ke KUA ya. Jadi buat kalian yang bingung bimbingan pranikah tuh apa sih ya, kalian tonton terus video ini sampai habis. Oke, sebelum aku cerita ya, sebelum aku panjang lebar bakalan ngebahas apa sih bimbingan pranikah itu. Sebelumnya aku juga nggak tahu bimbingan pranikah itu nanti tuh ngapain gitu. Pokoknya sebelum aku nikah itu aku bener-bener cari tahu di YouTube ya tentang apa sih sebelum nikah tuh ngapain. Terus aku juga tanya-tanya sama orang yang baru nikah juga, prosesnya tuh ngapain aja. Ternyata setelah pendaftaran KUA itu ada bimbingan pranikah. Terus aku cari-cari tuh di YouTube bimbingan pranikah tuh ngapain sih. Nah, bimbingan pranikah tuh banyak yang bilang kalau itu tuh cuman kayak kita tuh dibimbing gitu loh, nanti dikasih tahu rumah tangga itu seperti apa, masalah dalam rumah tangga itu seperti apa gitu loh. Terus nanti dikasih tahu solusi untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Nah, terus tapi ada juga yang bilang kalau bimbingan pranikah itu nanti ditanya-tanya ya, seperti nanti tuh kayak tes akad gitu misalnya. Untuk laki-lakinya tes akad pas hari itu juga seperti apa pengucapannya, terus tanyain surat inilah surat itulah, maksudnya kayak Al-Fatihah gitu, ditanya-tanya lah pokoknya kayak bimbingan pranikah kayak ujian kalau aku lihat di YouTube yang lain ya. Tapi ternyata pas hari dimana aku bimbingan pranikah itu tuh nggak seperti yang katanya. Itu kayak ujian gitu loh, kayak ditanyain Al-Fatihah itu seperti apa, Al-Ikhlas itu seperti apa, suruh akad, latihan akad gitu tuh enggak guys. Jadi kalau di bimbingan pranikah aku ya, di KUA aku itu malah dikasih buku ya. Ini ada bukunya, ini aku dikasih 2 ya, ini untuk yang perempuan 1, yang laki-laki 1. Nah, ini karena aku datangnya sendirian, aku bukanya cuma 1. Nah, ini buat suami aku, tapi ini belum dibuka guys karena suami aku bisa baca dari sini yang udah dibuka. Terus itu dalam satu ruangan itu bahas tentang apa isi yang ada di sini guys. Jadi ini tuh kayak buku panduan untuk fondasi keluarga sakinah gitu guys. Nih tuh kan ada tuh. Jadi penghulunya ya, penghulu yang di sana itu menjelaskan isi dari sini gitu. Apa yang kita nggak paham, kita jadi paham gitu. Tapi selain itu juga ditanya-tanya sih guys, ditanya, tapi nggak nanya-nanya banyak sih, cuman kayak nanya satu aja, tujuan kalian menikah tuh apa, dan ditanya satu-satu. Masuk aku juga ditanya gitu, nanti aku bakalan spill apa jawaban aku. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu aja, ini ada beberapa bab ya yang bahas sama penghulu waktu aku bimbingan pranikah ya. Jadi ada bab yang pertama itu ada membangun landasan keluarga sakinah ya. Kayak ngebahas ya, apa itu keluarga sakinah, mawadah dan warohmah gitu ya guys. Nah, di sini udah ada semua ya, udah ada penjelasannya, kalian tinggal baca-baca. Aku nggak tahu ya di kalian ya, di KUA kalian, di bimbingan pranikah kalian itu bakalan dikasih buku juga apa enggak. Kalau pas aku ini bener-bener dikasih buku juga, dan juga dikasih air, kasih minum gitu. Sakinah itu apa, mawadah itu apa, warohmah itu apa, secara singkat aja ya guys. Sakinah itu adalah dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Artinya adalah kedamaian ya. Sakinah adalah rumah tangga yang damai.
Mawadah. Nah, di sini mawadah itu adalah cinta ya guys, cinta. Yang maknanya adalah orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Jadi dia senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun sedih dan juga susah. Nah, untuk rohmah ya, rohmah ini adalah kasih sayang. Seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan dan juga kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan juga penuh kesabaran. Oke, lanjut aja ke bab 2 ya, langsung aja ke bab 2. Bab 2 itu adalah merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Dimana tadi aku bilang yang ditanyakan sama penghulunya itu, yang ditanya satu-satu, apa sih niat kamu untuk menikah? Karena di sini bab untuk menjelaskan apa sih niat untuk menikah. Itu pas ditanya itu kebanyakan jawabannya adalah untuk mempunyai keturunan. Padahal menurut aku keturunan itu adalah bonus ya, bonus yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita untuk dijaga ya, amanah dari Allah gitulah. Jadi bukan suatu tujuan yang utama gitu loh untuk mempunyai keturunan tuh. Semua orang pasti ingin punya keturunan, tapi nggak semua orang bisa. Jadi menurut aku itu adalah bonus dalam rumah tangga, dikasih amanah untuk menjaga sesuatu rezeki yang sangat besar dari Allah gitu loh. Nah, terus ada juga yang jawab untuk hidup bersama ya, untuk mempunyai keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya, seperti yang tadi di bab 1 bilang. Kalau aku, jawaban aku adalah tujuan utama aku menikah adalah untuk ibadah ya, ibadah seumur hidup, ibadah yang terpanjang, dan aku ingin membangun keluarga yang harmonis, yang setia, yang bahagia, intinya gitu ya. Aku cuman jawab itu aja. Nah udah ya, kalau yang ditanya yang lainnya itu sepasang guys. Jadi kan kalau bimbingan pernikah itu nggak cuman aku aja, tapi ada banyak yang mendekati menikah di bulan tersebut, itu nanti bakalan bimbingan pernikah bareng sama kita gitu loh. Kan orang-orang yang lain pada bawa pasangannya, aku cuman sendiri, jadi aku yang maju sendiri ke depan. Ya udah itu, terus abis itu ke bab 3. Bab 3 adalah dinamika perkawinan. Dinamika perkawinan ini membahas tentang hubungan pasutri guys ya. Jadi kayak masalah dalam rumah tangga itu seperti apa, terus solusi untuk istri tidak marah itu seperti apa, itu tuh dijelaskan oleh penghulunya pas waktu itu, pas lagi ceramah itu. Situ ada kebutuhan keluarga. Nah, kebutuhan keluarga ini adalah kayak nafkah ya guys, kayak dijelaskan nafkah gitu, nafkah untuk istri, untuk rumah tangga itu kayak gimana. Terus ada kesehatan keluarga juga, kayak kesehatan produksi, hidup sehat, hidup bersih sehat, dan gerakan masyarakat sehat. Terus abis itu ada generasi berkualitas ya, dia bahas tentang tanggung jawab orang tua ya, peran dan tanggung jawab sebagai orang tua, terus prinsip belajar dan mendidik anak seperti apa, memahami anak usia dini, dan pola asuh anak itu ya. Yang selanjutnya ada ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Dalam rumah tangga itu banyak resiko ya guys. Jadi di sini itu membahas perkawinan yang beresiko. Ancaman kekerasan dalam rumah tangga itu di sini dijelaskan semuanya, dan lembaga-lembaga yang memberi layanan keluarga. Terus abis itu lanjut ke bab selanjutnya, itu mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan juga keluarga. Nah, ini dijelaskan tentang hukum-hukum dan informasi dan pengaturan-pengaturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga. Peraturan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan lainnya. Bab selanjutnya ada mengelola konflik keluarga. Nah, ini tuh sumber-sumber konfliknya tuh apa, mengelola perbedaannya itu seperti apa, itu nanti dijelaskan solusi-solusinya sama penghulunya gitu. Kalau dapat ini kalian bisa
baca-baca aja. Terus gitu doang bahasan dalam bimbingan pranikah itu, semua yang ada di sini ya. Dalam agendanya ya, itu tuh ada 2 jam ya, 2 jam bimbingan. Cuman waktu aku kemarin itu cuman 1,5 jam aja untuk membahas satu buku ini. Jadi cepet banget kok pembahasannya, dan kita cuman tinggal baca-baca lagi aja kalau misalnya kalian mau lebih dalam tentang fondasi keluarga sakinah ini. Oke, segini aja video dari aku. Benar-benar capek banget ya ini ngomong karena diburu-buru waktu juga ya, karena aku nggak mau videonya tuh terlalu panjang. Pengalaman aku ini benar-benar apa yang aku alami ini pengen banget aku curahin semua, dan aku bikinin video buat kalian biar kalian tuh tahu step by stepnya atau apa yang aku alamin. Siapa tahu kalian juga bakalan sama gitu, mengalami juga nantinya pas bimbingan pranikah kek, atau pas nikahnya kek, atau gimana itu. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ketika kalian udah lihat video ini, terus suatu saat nanti mungkin terjadi juga di kalian, dan kalian tuh bakalan tahu gitu loh gimana cara mengambil sikapnya gitu. Jadi segini aja video dari aku. Next video habis ini adalah aku bakalan ngebahas tentang persiapan pernikahan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu persiapan pernikahan aku tuh seperti apa, ribetnya seperti apa ya, walaupun aku cuman ngomong ngebacot kayak gini, tapi seenggaknya kalian bisa ngebayangin sendiri gimana keribetan aku sebelum aku menikah ya. Aku persiapan menikah itu 2 bulan ya, tapi sebelum 2 bulan itu harus udah selesai, harus udah kelar. Jadi sebelum menikah itu aku udah ada space waktu untuk aku tuh leha-leha, mendinginkan otak dan kepala aku biar aku tuh nggak stres gitu ya. Dan alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Aku juga bakalan ngasih tahu testimoni aku ya selama persiapan menikah ya, pas menikah dan juga hari H ya. Jadi tonton terus video aku untuk mempersiapkan menikah sampai hari H with WO. Jadi aku tuh kan nikah pakai WO ya. Jadi buat kalian yang nikahnya mau pakai WO, kalian harus nonton video aku setelah ini. Jangan sampai kalian nggak nonton, karena menurut aku ini pengalaman banget sih guys, dan aku ngerekomendasiin WO yang aku pakai ini. Jadi buat kalian jangan lupa di subscribe. Segini aja, dadah, takut kepanjangan. Nah.